Lanjutnya ke pertanyaan berikutnya. Ini panjang, tapi saya coba rangkum ya. Ustaz, saya pernah mendengar bahwasanya setiap orang akan masuk surga melewati jalan masing-masing. Dan mungkin satu lainnya, ibarat sebuah bangunan sehingga tidak semuanya harus jadi ustadz, tapi harus tetap menuntut ilmu. Nah, bagaimana caranya mendapatkan derajat tertinggi di surga tanpa menjadi ustadz? Atau bagaimana cara menjadi ulama rabbani tanpa kuliah agama secara formal, terlebih mengemban amanah pekerjaan? Syukran. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau bicara kita semua ingin yang terbaik. Kadang-kadang di dunia ini ya, kita tuh ingin barang yang murah tapi bagus. Tapi biasanya sulit, jemaah. Orang mengatakan ada rupa, ada harga. Kalau bicara bagaimana kita mencapai derajat surga yang tertinggi, sedangkan kita nggak bisa belajar full. Kita tahu Allah mengangkat derajatnya para ulama, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang punya ilmu itu diangkat beberapa derajat. Di atasnya orang-orang yang hanya beriman saja tapi nggak punya ilmu. Tidak semuanya harus jadi ustadz, tapi semuanya harus belajar. Dan ketika engkau belajar sesuai dengan kemampuanmu, maka engkau perlu punya sifat hasad. Lalu gimana, Ustaz? Iya. Sifat hasad yang terpuji. Nabi SAW mengatakan, la hasad illa fi sanatain. Nggak boleh hasad kecuali di dua perkara. Yang pertama, engkau hasad kepada orang yang berilmu, yang dikasih Quran sama Allah, yang dikasih hikmah, yang dia mengamalkan ilmunya itu siang malam. Kepingin seperti itu. Dan engkau juga berkata, kalau aku punya seperti itu, aku dikasih ilmu, aku akan melakukan seperti itu. Apalagi ini yang pertama. Yang kedua, hasad kepada orang yang kaya raya, yang dikasih harta, yang tentunya dia dikasih ilmu juga, sehingga dengan harta itu dia infakkan jalan Allah Azza wa Jalla. Dia hasad seperti ini. Insya Allah dia dapat pahala mereka. Walaupun dia gak nyampe ke sana. Tapi antum pasang niat baik. Ya Allah, aku kalau bisa hafal Quran ya aku akan bangun malam terus, ya aku akan berdakwah. Kemudian tadi kalau aku punya harta aku akan sodako. Insya Allah dengan niat ini kita akan sampai ke sana. Sampai kepada derajat itu. Yang kedua, dengan mencintai orang-orang yang berada di derajat tertinggi. Mencintai para nabi. Mencintai orang-orang as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan bersama orang yang dia cintai. Al-Imam Syafi'i, beliau seorang alim ulama mengatakan apa? Uhibbus salihin walastu minhum. Aku tuh cinta sama orang-orang soleh. Padahal aku bukan dari golongan mereka. Nih, dia cinta. Imam Syafi'i orang soleh sebenarnya, Pak alim ulama. Tapi dari tawaduknya beliau mengajarkan kepada murid-muridnya. Uhibbus salihina walastu minhum. Asa an anala bihim syafa'ah. Ya, dengan harapan aku dapat syafaat dari mereka. Atau dengan mereka. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Wa in kunna sawa'an fil bidhah. Dan aku benci kepada pelaku kemaksiatan. Walaupun ya kita samalah sama mereka. Sedangkan kita lihat orang-orang ini. Yang dia cintai siapa? Yang dia cintai, kita bicara mungkin sekarang lagi rame BTS. Artis-artis Korea. Dia cinta sama mereka. Para pelaku kemaksiatan, bahkan orang-orang kafir, dia cinta. Sama alim ulama, sama orang yang berilmu, benci dia. Ya, ini gitu macam-macam. Subhanallah. Maka kalau kita ingin sampai ke derajatnya orang-orang yang dicintain Allah, ya kita cinta kepada mereka. Tapi kita tetap berusaha untuk belajar ya. Kemudian
Balighu anni walau ayah. Engkau tetap punya beban menyampaikan agama Allah ini walaupun satu ayat. Engkau belajar, sampaikan. Jadi semuanya itu punya beban menyampaikan agama Allah ini. Bukan hanya ustaz. Ustaz oke, dia di masjid, dia di atas mimbar, dia ngajar. Tapi engkau di kantormu, engkau di rumahmu, menyampaikan agama Allah ini. Dan insya Allah, Allah akan menyampaikan kita ke derajat yang tinggi di surga Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab.